Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syukurillah amma ba'du. Izinkan saya pada hari ini menceritakan atau mengisahkan tentang Nabi Yakub alaihi salam. Next, sebelum kita mulai, alangkah baiknya di like, komen, dan subscribe ya guys. Dan tonton juga, klik loncengnya. Oke, langsung saja. Kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Sedang ibunya adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim bernama Rifkah binti Azar. Ia adalah saudara kembar dari putra Ishak yang kedua bernama Ishu. Antara kedua saudara kembar ini tidak terdapat suasana rukun dan damai, serta tidak ada menaruh kasih sayang satu terhadap yang lain. Bahkan Ishu mendendam dengki dan iri hati terhadap Yakub, saudara kembarnya yang memang dimanjakan dan lebih disayangi serta dicintai oleh ibunya. Nabi Ishak dan istrinya memang lebih memperhatikan Yakub. Mereka bersikap demikian bukan karena pertimbangan manusiawi, namun sebagai wujud pengawalan atas kehendak Allah yang memberikan kelahiran Yakub beserta kemuliaan diri dan keturunannya yang disampaikan melalui 3 tamu yang dulu menemui ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ishak dan istri berusaha sekuat tenaga merealisasikannya. Hubungan antara Yakub dan saudaranya itu, Ishu, menjadi renggang akrab persaudaraannya tuh. Hal itu makin buruk dan tegang setelah diketahui oleh Ishu bahwa Yakublah yang diajukan oleh ibunya ketika ayahnya minta kedatangan anak-anaknya untuk diberkahi dan didoakan. Sedangkan Ishu tidak diberitahu dan karenanya tidak mendapat kesempatan seperti Yakub memperoleh berkah dan doa ayahnya. Saudaranya yang kaku, dingin, dan selalu menyindir Yakub karena rasa dengki dan iri hati. Bahkan Yakub selalu diancam oleh Ishu. Melihat hal tersebut, maka datanglah Yakub pada ayahnya mengadukan sikap saudaranya. Itu Yakub berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, tolonglah berikan pikiran padaku bagaimana harus aku menghadapi saudaraku Ishu yang membenciku, mendendam dengki kepadaku, dan selalu menyindirku dengan kata-kata yang menyakitkan hatiku. Sehingga kan menjadi hubungan persaudaraan kami berdua renggang dan tegang, tidak ada saling cinta dan mencintai, saling sayang menyayangi. Dia marah karena ayah memberkahi dan mendoakan aku agar aku memperolehi keturunan soleh, rezeki yang mudah dan kehidupan yang makmur serta kemewahan. Dia menyombongkan diri dengan kedua orang istrinya dari syukuran." Itulah pokoknya. Nah, mengancam bahwa anak-anaknya dari kedua istri itu akan menjadi saingan berat bagi anak-anakku kelak di dalam pencarian dan penghidupan, dan macam-macam ancaman lain yang mencemas dan menyesakkan hatiku. Tolonglah ayah berikan aku pikiran bagaimana aku dapat mengatasi masalah ini serta mengatasinya dengan cara kekeluargaan. Nabi Ishak sebagai utusan Allah diberikan petunjuk untuk mensejahterakan mungkin Yakub ke negeri Irak, maksudnya itu menghijrahkan, pindah ke Irak. Berkata si ayah kepada Yakub, "Wahai anakku, karena usiaku yang sudah lanjut, aku tidak dapat
menagahi kamu berdua. Ubanku sudah menutupi seluruh kepalaku. Badanku sudah membongkok raut. Mukaku sudah kisut, berkerut, dan aku sudah tiada di ambang pintu perpisahan dari kamu dan meninggalkan dunia yang fana ini. Aku khawatir bila aku sudah menutup usia, gangguan saudaramu Isu kepadamu akan makin meningkat, dan ia secara terbuka akan memusuhimu, berusaha mencari kecelakaanmu dan kebinasaanmu. Ia dalam ujabahnya memusuhimu akan mendapat sokongan dan pertolongan dan saudara-saudara istrinya yang berpengaruh dan berwibawa di negeri ini. Maka jalan yang terbaik bagimu menurut pikiranmu, engkau harus pergi meninggalkan negeri ini dan berhijrah engkau ke Wadan Aram di daerah Irak, di mana bermukim bapak saudaramu, ibumu Laban bin Batuil. Engkau dapat mengharap dikawinkan kepada salah seorang perputrinya, dan demikian menjadi kuatlah kedudukan jodohmu. Disegani, dihormati orang karena kedudukan mertuamu yang menonjol di masa masyarakat. Pergilah engkau ke sana dengan iringan doa dariku. Semoga Allah memberkahi perjalananmu, memberi rezeki murah dan mudah, serta kehidupan yang tenang dan tentram. Nasihat dan ampunan si ayah atau anjuran si ayah mendapat tempat dalam hati si anak. Yakub melihat dalam anjuran ayahnya jalan keluar yang dikehendaki. Krisis hubungan persaudaraan antaranya dengan Isu, apalagi dengan mengikuti saranan itu, ia akan dapat bertemu dengan bapak saudaranya dan anggota keluarganya dari pihak ibu. Ia segera berkemas-kemas membungkus barang-barang yang diperlukan dalam perjalanan, dan dengan hati yang terharu serta air mata yang tergenang di matanya, ia meminta pada ayahnya dan ibunya ketika akan meninggalkan rumah. Nabi Yakub pergi meninggalkan negeri lahirnya. Perjalanan pasir dan Sahara yang luas dengan panas mataharinya yang terik dan angin samumnya panas yang membakar kulit Nabi Yakub alaihissalam. Meneruskan perjalanan seorang diri menuju ke Padan Aram, di mana bapak saudaranya Laban tinggal. Dalam perjalanan yang jauh itu, ia sesekali berhenti beristirahat bila merasa letih dan lesu. Pada salah satu tempat berhentiannya, ia berhenti karena sudah sangat letih atau lelahnya. Tertidur di bawah teduhan sebuah batu karang yang besar. Dalam tidurnya ia mendapat mimpi bahwa ia dikurniakan rezeki luas, kehidupan yang aman, damai, keluarga dan anak cucu yang soleh dan berbakti, serta yang makmur, kerajaan yang besar dan makmur. Terbangunlah Yakub dari tidurnya, mengusapkan mata-matanya, menoleh ke kanan dan ke kiri. Sadarlah ia bahwa apa yang dilihatnya hanyalah sebuah mimpi. Namun ia percaya bahwa mimpinya itu akan menjadi kenyataan di kemudian hari, sesuai dengan doa ayahnya yang masih tetap mendengung di telinganya. Dan diperoleh mimpi itu, ia merasa segala letih yang ditimbulkan ia oleh perjalanannya menjadi hilang, seolah-olah ia memperoleh tenaga baru. Bertambahlah semangatnya untuk secepat mungkin tiba di tempat yang dituju dan menemui sanak saudaranya. Dari pihak ibunya, Nabi Yakub tiba di Irak. Pada akhirnya Yakub di tempat
pintu gerbang kota Padan Aram. Setelah berhari-hari siang dan malam menempuh perjalanan yang membosankan, tiada yang lihat selain dari langit di atas dan pasir di bawah. Alangkah lega hatinya ketika ia mulai melihat binatang-binatang peliharaan berkeliaran di atas ladang-ladang rumput, burung-burung berterbangan di udara yang cerah, dan para penduduk kota bergilir mundur mencari nafkah dan keperluan hidup masyarakat negeri ini. Sesampainya di salah satu persimpangan jalan, ia berhenti sebentar tanya salah seorang penduduk di mana letaknya rumah saudaranya ibunya Laban berada. Laban seorang kaya raya yang kenamaan pemilik dari suatu perusahaan peternakan yang terbesar di kota itu. Tidak sukar bagi seseorang untuk menemukan alamatnya. Penduduk yang di tempatnya itu segera menuju tempat tersebut ke arah seorang gadis cantik yang sedang mengembala kambing. Seraya berkata, akan dilanjutkan lagi ke part kedua ya. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Bye.